Kenapa? Sekarang saya bangkrut. Terus? Semakin sering saya menang tender, saya semakin susah, Bu. Iya, persaingan begitu. Pasienku paling banyak itu dari Jakarta, kontraktor ya. Paling banyak kontraktor. Jadi rata-rata mereka kontraktor dihancurkan. Banyak sekali yang habis sampai dia sendiri tanpa punya rumah, tanpa punya Saya nggak punya apa-apa, Ibu. Mbaknya dari mana? Saya minta tolong sama Ibu. Minta tolongnya gimana? Saya udah meminta sama Allah, semua sholat, minta apapun yang Kiai suruh saya udah lakuin. Tapi saya sampai sekarang ada pertolongan. Utang saya di mana-mana, Ibu. Sampai ditutup orang dan dimiskinkan. Jadi apapun usahanya putus gitu. Saya udah gak kuat, Ibu. Sampai saya udah berpikiran saya pengen bunuh diri. Loh, salah. Mbak, gini ya, tak kasih tahu ya. Semua itu ujian ya bagi kita itu ya. Apalagi cuma diuji harta. Kalau bisa mbaknya malah bangkit. Jangan itu, jangan. Saya dari udah kemana-mana, Bu. Sampai saya udah kayak pengemis minta tolong orang supaya pendana tadinya mau ngebantu, besoknya gagal. Yang satu mau ngebantu, besoknya gagal terus sampai sekarang. Aku ini tadi kan sudah ngomong, yang namanya ditutup, yang santet namanya dimiskinkan, itu begitu. Jangankan mau mendanai, dekat aja nggak mau. Orang yang sudah jadi relasi yang baik pun hilang. Begitu. Saya udah dihina-hina orang. Ya nggak apa-apa, sekarang kan diuji gitu. Siapa tahu nanti ini tertunda, nanti lebih baik lagi. Aku bisanya nolong, membantu membuka ya. Iya, Bu. Nanti supaya saya rezekinya jangan ditutup, Ibu. iya, nanti insya Allah, tapi tidak sekarang. Kalau bisa sampean bermalam dulu, nanti tak lepas pocong gratis ya. Nanti mudah-mudahan Allah membuka rezeki sampean kembali ya. Ya, ya kan kita berusaha. Ya. Iya, jangan nangis, waduh. Kita. Ya, sudah. Bisa sama anak saya, sama ibu kandung saya. Iya. Saya dikejar-kejar orang, Bu. Iya, makanya sabar. Iya, sabar dulu ya. Insya Allah nanti ya. Ya. Ada kok kasus begini nih ya. Sing setelah itu kesini ngirimi duit itu. Iya. Pinggiran. Sudah. Anaknya berapa, Mbak? Anaknya berapa? Satu, Bu. Baru satu. 4 tahun. Sampai masukkan kontraktor sudah lama. Semenjak almarhum Bapak. Bapak dulu dari saya SD ada pekerjaan yang rutin, jadi Bapak meninggal, saya nerusin, Bu. Harus punya jalan trik tersendiri, gak langsung terjun. Pokoknya Mbak E bisa menguasai kan. Kalau nggak bisa menguasai yo masih tetap cambah yo lede. Nggak apa-apa, belajar dari jatuh, belajar kita, bangkit kita, hidup kita, berhasil kita dari jatuh. Nanti kalau kita sudah jatuh begini, kita tahu mau jalannya bagaimana, nantinya insya Allah sukses. Saya Ya. udah nggak kuat, Ibu. Gimana? Saya udah nggak kuat cobaan saya kayak gini, Bu. Lah, mau dicoba gini nggak kuat. Cobaanku lebih berat. Kalau saya laki-laki mungkin saya bisa, saya perempuan. Loh, lah saya Bu juga perempuan. Loh, saya ini lebih berat lagi loh. Saya yang sekarang ini lebih berat lagi. Berat saya itu apa? Tanggungan saya banyak juga. Kalau utang insya Allah saya nggak ada. Tanggungan berat sekali. Jadi ya tambah kita bangkit ya. Alhamdulillah di sini semua tim, anak-anak, Pak Polisi, Pak Tentara mendukung aku. Jadi tekanan saya juga berat. Istirahat saya nggak ada. Aku kepingin istirahat gini, aku nerapi orang 5 tak kasih air. Itu tujuanku, aku sama duduk itu boyokku biar nggak bengkong. Sampean kan
kontraktor tinggal ngomong-ngomong begini, yang ngerjakan ada sendiri. Lah ini yang ngerjakan saya sendiri. Orang yang masuk 30 orang, saya semua. Sedangkan yang membantu dia leha-leha. Mek nunggu, kalau yang membantu ada 3 orang, ya 3 orang kali bagi itu cuma 10 orang yang dibantu lah. Itu pun sekedar begini-begini dok. Sedangkan aku kan bagaimana harus mengambil apa yang ada di badan. Belum aku urusan sama dukun, belum dihina-hina, padahal aku sudah berusaha keras. Ya apa caranya semuanya sehat, semuanya selamat. Orang yang datang ke sini itu semuanya takut mati, takut hancur, takut itu. Lah saya ya berjuang bagaimana caranya semua ini berhasil, yaitu satu, sampai tak buat ya apa caranya, kita kan ngemis nang Gusti Allah dengan cara lewat sini belum dikasih ya lewat sini, lewat sini belum dikasih ya lewat sini, lewat sini belum dikasih ya begitu caraku. Entah aku apa yang tak lakukan, entah diterima enggak, yang penting kita jalankan sampai kita itu ibaratnya istighosah ya bang ya, istighosah 1 minggu 2 kali, 1 minggu 2 kali, 1 minggu 2 kali yuk kita tetap bagi-bagi rezeki itu. Terus nanti setiap hari kita menjalankan sedekah, entah 100 satu hari 100 orang fakir miskin atau janda-janda dapat sembako. Terus nanti besoknya 100 lebih lagi, setiap hari tidak ada yang sama. Nanti berasa lama 2 minggu itu kita keliling membagi-bagi sembako per hari segitu. Ini tadi kita total 5 hari menghabiskan uang 100 juta lebih untuk yatim piatu dan itu tujuanku untuk semuanya, agar semuanya itu ndang sehat, ndang waras, ndang itu lo sampai nurung rasane boyokku karo mataku ya. Mataku ini kemeng, capek. Tiap hari anak-anak ini selesai terapi mijeti aku semua sampai aku ketiduran. Kalau aku sudah tidur sama anak ditinggal. Karena kakiku kayak rasanya 5 kintal satu. Jadi nggak semudah yang sampean lihat. Yang sampean lihat mudah. Buding gini. Uangnya banyak, becak. Salah. Justru uangku banyak itu saya takut. Harus uang ini bukan milikku semua. Dan harus bagaimana caranya orang sakit sembuh. Dan bagaimana caranya kayak sampean ini ndak dibuka rezekinya sama Gusti Allah. Begitu. Aku ya berat. Bebuan. Kurung juga jatuh imang. Imang santunan ae dikirimi wong-wong. Orang-orang santunan karena yatim piatu jarine melihat kelakuanku yang begini jijik, jarine ngelok aku jijik. Rei apa ten? Aku deret. Padahal yang menunggu dari santunan ini anak yatim itu menunggu semua. Aku telat aja sudah disurati dari sekolah. Anak-anak tanya, Bu, gini. Karena mereka terbantu sekali. Dia tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bahkan kasusnya kemarin tahu, belum ini masuk YouTube ini. Kasusnya anak ditinggal bapaknya, dia usia 2 bulan. Terus setelah itu SD kelas berapa? 5. Kelas 6 ditinggal ibunya meninggal. Punya saudara banyak, tapi tidak mau merawat. Yang rawat dia tetangganya. Lah tetangganya tua ya. Loh, apa gak nangis? Loh, tambah berat lagi. Wis, sampean jangan punya hati yang kecil. Hati yang kecil bunuh diri tambah uripe gak karu-karuan. Aku setiap hari kan bisa omong-omongan ya sama mereka. Dia menangis, seringkali menangis, minta tolong sama aku, minta doa bagaimana caranya dia diterima oleh Allah. Karena dia matinya gentayangan, karena mati bunuh diri. Mati bunuh diri aduh. Jangankan masuk ke surga, waduh aku ya gak tahu surga itu kayak apa. Loh, dia aja mau hidupan gak bisa, karena Allah sudah tidak mau sama sekali. Karena orang itu tidak mau, gak bisa menerima ujiannya Allah, ya sudah begitu aja. Lah aku goblok dari agama aku, tapi insya Allah sedikit banyak aku ngerti. Maksud sih orang ngerti, ya. Iya, harus kuat. Anakku 5, ditinggal bojoku selingkuh, sembarang tambah dicolongin ndok omah digekno gedakane. Terus aku ngingoni anakku semuanya, itu tambah berat lagi. Seurung ngingoni karyawan, urung bontang-banting gak karu-karuan, belum ngobati lebih berat. Ujian paling berat itu di keluarga,
diuji sama suami atau istri itu paling berat. Ada ekonomi, ada malu, ada berantakan, ada lengkap. Nah, sampean ujian harta kecil. Saya juga ibu sama-sama saya Bu, laki-laki. Pokoknya bagi aku dikuatkan, harus sabar. Insya Allah nanti dibuka rezekinya karo Gusti Allah. Lek duwe hati ingin bunuh diri tambah ketulinan. Oh, ada greget nong. Semangat ya. Apa nih? Coba agak ringan. Coba agak ringan. Ingat ya, kamu ini dibuat orang loh ya. Harus kuat ya. Ada salah satu kuntilanak yang ada di badanmu itu yang selalu sedih sekali, selalu punya saudon sekali, selalu ingin begini, ingin begitu gitu. Ya, ada yang salah satu itu menghabiskan. Kalau punya gini-gini kamu langsung wah beli ini tidak ya. Itu ada yang begitu. Jadi di badanmu ini penuh. Sabar dulu ya. Ini namanya santri dimiskinkan ya ini. Ayo. Ngenal mana? Maaf ya Pak, tadi ketendang. Mama, di sini tenang, santai. Ini juga pasien. Ini pasien, ini juga iya. Ini lebih parah. Datang ya gini sama. Ya, seperti sekarang seperti keluarga itu juga pasien. Pasien semua. Ada lagi di dalam itu wis remek gak karu-karuan yo. Ketel tuwel yo. Hah? Ajo ngangane gak enak, turu gak enak. Di sini pasien semua. Jangan dikira enggak. Oh, ini yang ditendang nggak apa-apa di kipas itu tidurnya. Atas kipas itu tidurnya. Yo itu Pasti si sakit. Gimana? Enak kan? Kamu dibuat orang, ditutup, dihancurkan, dimiskinkan. Yo gak apa-apa. Wong anjir santet. Bene. Yang penting diambili. Ngono ae lho. Badannya masih lemah. Iya gak kurus-kurus. nah itu masih seneng. Mbak, boleh ceritain sedikit nggak apa sih keluhannya kok sampai berobat ke sini tuh apa? Itu Mas, saya kok selama ini saya tuh selama saya semakin tender itu saya terus-terusan menang, saya semakin susah gitu tuh. Terus saya hutang saya semakin banyak. Padahal saya dapat tender tuh alhamdulillahnya ratusan juta, sampai kemarin ada yang 1 miliar lebih gitu tuh Mas. Tapi kok hutang saya semakin banyak. Terus bukan hanya dari pekerjaan, dari keluarga, dari kakak saya, terutama kakak saya yang laki-laki itu benar-benar udah nganggap saya itu udah bukan adik. Sampai bilangnya ketemu di mana aja saya mau dibunuh. Begitu. Saya ibaratnya masalah saya benar-benar banyak gitu Mas. Saya udah datang ke Ustadz Kiai dimanapun saya datengin, kata orang di sana saya datang, kata orang di sini saya datang, saya datengin semua Mas. Sampai saya udah nggak punya apa-apa, rumah udah di bank semua, mobil udah direntenir, utang saya udah miliaran, saya udah bener-bener buat makan aja sampai saya harus jual-jual barang Mas. Dan saking saya penasaran nih, masa iya Allah ngasih cobaan saya yang di luar kemampuan saya gitu Mas. Saya udah sholat malam sampai nangis-nangis minta sama Allah supaya dikasih jalan keluar, tapi belum ada aja. Makanya saya nekat sampai jual HP suami buat kesini Mas, buat ongkos. Bener-bener saya nggak punya uang sama sekali sama suami itu. Suami juga kerjanya Suami bareng sama saya, apa Mbak? kontraktor juga. Suami di bagian lapangan, saya bagian di kantornya gitu Mas. Iya.
Itu berarti lebih ke ekonomi ya Mbak ya? Iya. Yang dikeluhkan di sini ya? Iya. Tapi untuk di badan ada sakitnya atau sebagainya? Badan, Nggak. kaki sakit. Kadang saya sering anyang-anyangan Mas, tapi ini mah hampir setiap hari. Terus suka sesek dadanya itu, kepala sering sakit. Nah, yang lucunya lagi nih, 3 hari yang lalu nih, saya lupa tadi bilang sama Boningsi, 3 hari yang lalu itu nggak ada hujan, nggak ada geledek, itu kayak ada percikan cahaya, sekelibatan cahaya cepret kayak blitz kamera gitu di rumah, dalam rumah, di dalam rumah Mas. Pertama saya di dapur lagi ngambil masakan mau ditaruh di meja makan, cepret aja, kata saya kok nggak ada geledek, nggak ada hujan, ada kilat gitu tuh Mas. Terus setelah itu ada bunyi burung incuing yang katanya menandakan mau ada orang meninggal. Itu saya langsung masuk tuh, saya takut. Besok paginya saya baru bangun tidur, saya duduk di ruang tamu. Itu di pintu ruang tamu cepret lagi si cahaya ini, kayak kilat lagi. Terus besokannya suami saya ngeliat kayak, "Mah, kok saya ngeliat kayak ada sekelibatan cahaya," katanya gitu. Nah terus setelah itu suami habis ngeliat cahaya itu Mas, suami saya tuh cegukan nggak berhenti, perutnya perih aja, panas gitu perutnya, cegukan nggak berhenti. Terakhir itu harusnya kan biasanya cegukan sebentar terus berhenti ya Mas ya, ini Mas lama, hampir berjam-jam nggak berhenti Mas. Itu semalam saya di bis suami sampai malam itu, dari sore cegukan nggak berhenti.